Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nuria dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang taubat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang taubat, hakikat taubat serta syarat-syarat taubat. Secara bahasa, taubat berasal dari kata tawabah yang bermakna kembali. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dan belenggu yang membuatnya terus-menerus berbuat dosa dan melaksanakan semua hak Allah Azza wa Jal. Secara syarat, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Selanjutnya, hakikat taubat. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah Azza wa Jalla pada sisa usianya serta menahan diri untuk berbuat dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan Allah adalah wujud nyata dari taubat. Taubat mencakup penyerahan diri kepada hamba, inabah yakni kembali kepada Allah Azza wa Jal dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi sekedar meninggalkan perbuatan dosa namun tidak melaksanakan amal yang dicintai Allah Azza wa Jal, maka itu belum dianggap taubat. Seseorang dianggap taubat jika ia kembali kepada Allah dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus berbuat dosa. Ia tanamkan makna taubat dalam hatinya sebelum diucapkan di lisannya. Senantiasa mengingat apa yang disebutkan Allah Azza wa Jal berupa keterangan terperinci tentang surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang taat dan mengingat siksa neraka yang ancaman bagi pendosa. Dia berusaha terus melakukan itu agar rasa takut dan optimismenya kepada Allah semakin menguat dalam hatinya. Dengan demikian, ia berdoa senantiasa kepada Allah Azza wa Jal dengan penuh harap dan cemas agar Allah Azza wa Jal berkenan menerima taubatnya orang tersebut, menghapuskan dosa dan kesalahannya. Syarat-syarat taubat yang pertama, hendaknya taubat itu dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan sebagai bukti penyesalan yang sesungguhnya kepada Allah dan luluh di hadapannya serta murka pada hawa nafsunya sendiri yang terus membujuknya untuk melakukan keburukan. Dan yang ketiga, segera berhenti dari perbuatan maksiat yang ia lakukan. Kemudian yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang, karena ini merupakan buah dari taubatnya dan sebagai bukti kejujuran pelakunya. Yang kelima, taubat itu dilakukan bukan pada saat masa pemerintahan taubat telah habis. Jika taubat itu dilakukan setelah habis waktu diterimanya taubat, maka taubat tidak akan diterima. Berakhirnya waktu penerimaan taubat itu ada dua macam. Yang pertama, bersifat umum. Dalam artian berlaku umum untuk semua orang, dan kedua bersifat khusus untuk setiap pribadi. Yang bersifat umum adalah terbitnya matahari dari arah barat. Jika matahari telah terbit dari arah barat, maka saat itu taubat sudah tidak bermanfaat lagi. Seperti
ayat di bawah ini. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imanuha khomron. Maksud dari sebagian ayat-ayat Rabbmu dalam firman Allah di atas adalah terbitnya matahari dari arah barat sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang bersifat khusus adalah saat kematian mendatangi seseorang tersebut. Ketika kematian mendatangi seseorang tersebut, maka taubat sudah tidak berguna lagi baginya dan tidak akan diterima. Allah Azza wa Jalla berfirman, walaisatit taubata lidini yaf'aluna sayyidati hatta idha hadara ahadahum al-mautu qala. Dan tidaklah taubat itu diterima dari Allah, dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang, dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Surat An-Nisa ayat 8. Terima kasih penjelasan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.